Kalau kita gambarkan, kita ilustrasikan tadi dari penjabaran tadi, ini gambarnya ini si memori, dalam hal ini EEPROM. Nah, ini adalah pin dari mikroprosesor. Ini juga pin dari mikroprosesor. Jadi, yang sebelah sini, nah ini adalah nama-nama pin yang asalnya dari mikroprosesor. Di sini A0 sampai A10 dari mikroprosesor langsung dipasangin ke A0 sampai A10-nya si memori. Nah, sisanya pin A11 sampai A19 ini yang kita pasangin ke, ini kita lihat ada NAND gate. Si NAND gate-nya ini misalnya kita pakai chip yang 74 ALS 133. Di sini pinnya itu ada dia punya 15 pin sebenarnya inputnya. Nah, di sini kan kita cuma punya A11 sampai A19, berarti cuma ada 9 pin nih. Nah, sisanya yang pin 12 sampai 15 nanti kita hubungin ke pin lain yang asalnya dari mikroprosesor juga, yaitu pin IOM. Ini pin apa? Ini kita bisa tebak aja dari namanya ya. IO berarti dia bakalan, kalau si ini bernilai 1, maka dia si mikroprosesor mau aksesnya ke I/O. Tapi kalau dikasih nilai 0, berarti dia mau akses memori. Nah, jadi dari pin sini, kalau kita lagi si mikroprosesor itu sedang mau akses memori, artinya kan nanti dikasih nilai 0 ya. Jadi dari sini 0, kemudian masuk ke inverter jadi 1. Jadi di sini semuanya nilainya 1. Oke, nah kita lihat. Selanjutnya ya, selain pin IOM, di sini juga ada pin RD, yaitu pin read gitu ya. Jadi ceritanya ini kalau misalnya kita EEPROM, ini kan artinya dia jenisnya ROM, dia mau dibaca. Jadi kalau si mikroprosesor sedang ingin membaca si memori ini, maka si pin RD-nya ini harus dikasih nilai 0. Nah, pin RD-nya nih kita lihat nanti disambungin ke OE. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut si NAND gate-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi, a simple NAND gate decoder, dia akan memfungsikan si EEPROM ini, dia akan memfungsikan dari alamat FF800 sampai FFFFF. Kenapa begitu? Di sini kita lihat NAND, kalau misalnya semua ini dikasih nilai 1, jadi di sini semuanya 1, maka hasilnya si NAND 1 semua. Kalau kita NAND, maka hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya akan 0, dan ini cocok di sini si memorinya butuh pin CE ini memang butuhnya 0. Artinya kalau semua pin ini nilainya 1, maka memori yang ini bakalan aktif. Nah, kenapa di sini 1 kemudian hubungannya apa sih dengan range address ini? Jadi kalau kita lihat dari pin A19 itu posisinya di paling kiri, A0 itu posisinya paling kanan. Nah, jadi pin A11 sampai A19 tuh nilainya 1 semua misalnya. Ada 9 pin. Nah, ini alamat awalnya, artinya misalnya kalau A0 sampai A10 ini kita kasih nilai 0, oke. Ini A0-nya di sini. Ya. Jadi ini kan sebenarnya sama dengan F. Ini 8, 0, 0. Jadi ini starting address, yaitu ketika A0 sampai A10-nya ini semuanya bernilai 0. Jadi ini becoming the starting address yang di sini. Start ketika A0 sampai A10 sama dengan 0. Nah, ending address-nya yaitu ketika A0 sampai ini A0 sampai A10 sama dengan 1 semua, yaitu jadinya FFFF. Nah, berikutnya kita akan mencoba menggunakan decoder
jenis lainnya yang itu merupakan benar-benar bendanya ini adalah decoder. Dan yang pertama, ini kita akan menggunakan 3 to 8 line decoder dengan kode 74LS138. Di sini kita bisa lihat, nanti kita punya di 74LS138 ini, kita punya ada selection input yang jumlahnya ada 3. Ya, di sini ada A, B, C. Kemudian kita juga punya enable input. Nah, keluaran dari decoder ini nanti kita akan hubungkan ke sejumlah keping memori. Oke, nah decoder jenis ini adalah decoder yang sangat umum digunakan di banyak sistem digital. Nah, di sini kita lihat spesifikasi dari si decoder 74LS138. Pertama, ini tadi kita punya inputnya dua macam, yaitu enable dan select. Nah, enable ini sesuai dengan namanya, dia itu fungsinya adalah untuk mengenable si sirkuit. Jadi, kalau input ini benar, ya, kalau 3 inputnya, yaitu ada G2A, G2B, dan G1 itu inputnya benar sesuai dengan yang diminta, maka si 74L138 ini akan di-enable atau diaktifkan. Nah, di sini kita lihat dari gambarnya, G2A dan G2B di situ punya inverter. Sedangkan G1 tidak. Artinya G2A dan G2B itu harus diberikan nilai 0. Sedangkan G1 karena tidak ada inverter, maka dia harus diberikan nilai 1 untuk mengaktifkan si 74L138 ini. Jadi kalau 3 input ini tidak terpenuhi, maka 74L138-nya tidak aktif atau tidak nyala. Nah, truth table-nya bisa kita lihat di bawah sini di table. Jadi di sini ketika input enable-nya itu belum sesuai dengan 001, maka apapun yang diberikan di input select, dia akan menghasilkan keluarannya 1 semua. Ya, 1 semua ini tidak aktif. Artinya, nanti kalau misalnya kita input itu benar dan disesuaikan dengan selection inputnya, nanti justru keluarannya aktif itu yang bernilai 0. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kalau enable inputnya itu tidak sesuai, yaitu bukan 0, 0, dan 1, maka apapun input yang diberikan di select, maka keluarannya akan selalu 1 semua di pin output. Ini pin outputnya. Nah, kalau inputnya sudah sesuai, yaitu di baris bawahnya ini, ya ini ketika 001, maka kalau kita lihat di sini outputnya akan sesuai dengan input yang diberikan di selection input. Jadi misalnya di sini, ini adalah di selection inputnya, pinnya adalah C, B, dan A. Nah, ini ditulisnya di truth table sudah sesuai dengan posisi bitnya, jadi A itu 2 pangkat 0, B itu 2 pangkat 1, dan C-nya adalah 2 pangkat 2. Jadi kalau diberikan input 000, itu adalah kode biner untuk 0, maka di sini output 0 yang akan bernilai 0, sementara yang lain ini bernilai 1. Begitu juga kalau dikasih inputnya 001, maka yang aktif outputnya itu justru yang sini, yang nilainya 1, sesuai dengan kode binernya. Jadi misalnya nih di sini kode biner 110 itu adalah 6, maka di sini kita tahu yang nilainya 0 adalah yang nilainya 6. Pin-pin lain akan bernilai 1. Oke, nah ini si decoder yang sudah dirangkai dengan kepingan memori. Jadi di gambar ini kita lihat circuit that use si EEPROM 2764 yang membentuk sistem memori 64K x 8. Dan kita menghubungkan ke mikroprosesor 8088. Nah, address yang dibuat dari sirkuit yang ini, nanti addressnya adalah F00H sampai FFFFH. Oke.
Nah, si 2764 ini tadi kita sebenarnya udah tahu bahwa ini tuh kodenya adalah yang 8K kali 8. Sehingga karena di sini nanti ada keping memorinya ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 8, maka 8K dikali 8 buah, ini totalnya adalah 64K kali 8. Jadi ingat bahwa yang 8 di belakang ini jangan dikaliin. Oke, nah di sini kita lihat gambarnya ya. Ini kita mau hubungin si sistem memori yang ini, 8 keping memori ini, kita mau hubungin ke mikroprosesor. Ceritanya mikroprosesor itu ada di sebelah kiri sini gambarnya. Kemudian si mikroprosesor ini nanti pin-pinnya adalah yang ditampilkan di sini ya. Ada di sini dari mikroprosesor itu nanti ada pin address-nya, kemudian ada pin datanya, dan juga ini termasuk pin address-nya si mikroprosesor. Oke, dan juga selain ini ada pin RD. Oke, nah ini karena EEPROM ya. Di sini kita bisa lihat ini si decoder, jadi ini decoder, ini si memori. Kemudian ini nanti kita butuh gerbang tambahan. Oke, kita lihat satu-satu komponennya. Jadi di gambar ini, di si mikroprosesor ini mau dihubungkan dengan more than one memory, yaitu lebih tepatnya ada 8. The output of the decoder are connected to 8 different EEPROM memory device. Jadi masing-masing memorinya ini adalah 8K kali 8. Sehingga total kapasitinya adalah 64K kali 8 atau 64K byte. Nah, kalau kita lihat di gambar yang tadi ini, each memory gets its own address range. Jadi setiap kepingan memori, tadi yang 8 memori itu, dia akan punya address range masing-masing. Di sini kita lihat ya, diilustrasikan address range dari each memory device dan common connection to the memory device. Oke, ini dulu common connections. Common connectionsnya maksudnya di sini ada, ini kepotong, ini address, ini data. Jadi pin ini maksudnya microprocessor pin address sama microprocessor pin data. Ini dihubungkan ke masing-masing memori. Jadi kayak dicabangkan atau diparalelkan, yaitu dari pin A0 sampai A12. Itu jadi A0 sampai A12-nya mikroprosesor itu langsung dihubungkan ke masing-masing memori secara paralel. Begitu juga dengan pin datanya dari si mikroprosesor yang jumlahnya ada 8, ini dihubungin secara paralel ke O0 sampai O7-nya si memori. Oke, ini sambil kita ingat-ingat kenapa jumlah pin address-nya ada 13 ya, ini A0 sampai A12-nya ada 13 pin. Kenapa ada 13 pin? Karena 2764 ini tadi kita tahu dia 8K kali 8. Nah, 8K itu adalah 2 pangkat 3 kali 1 kilo itu 2 pangkat 10. Jadi totalnya 2 pangkat 13. Jadi 13-nya inilah yang menentukan jumlah pinnya di sini. Jadi karena 13 maka penamaannya adalah dari A0 sampai A12. Oke, itu common connection, dan kita lihat tadi each memory gets its own address range, yaitu ini ya. Nah, the decoder outputs are connected to the CE inputs of the EEPROMs. Jadi koneksinya kalau yang tadi pin address sama pin data langsung dikoneksi ke memori, si pin CE-nya
chip enable dari masing-masing memori ini nanti yang kita hubungkan ke output dari decoder, ya, decoder 3 ke 8. Jadi masing-masing ini pin 0 dihubungin ke memori ke pin yang 1, pin 1 dihubungin ke memori yang kedua, pin 2 di sini yang ketiga, dan seterusnya.